Alihkan ke Al-Quran. Setan goda, lawan. Jangan terus-menerus kendor imannya seperti kerupuk, sedikit diramas sudah hancur. Ini jangan. Sampai kapan Bapak Ibu mau terus berlale-lale dalam jauh dari Allah? Paksakan ibadah dan paksakan tinggalkan dosa. Harus dipaksa. Begitu kau bayangkan menikah hanya tempat tidur, maka siap-siap kau kecewa. Kenapa? Tidak lama itu nikmatnya begitu. Tanya bapak tak? Tanya. Tidak lama itu. Makanya disebut bulan madu. Tidak disebut tahun madu. Bulan madu saja. Kalau kau pacaran, enak semua itu. Semua indah-indah. Mau tidur, bang jangan lupa berdoa ya. Itu sebelum dinikahi. Sudah nikahi, macam-macam keluar semua aslinya. Waktu dipacari, tabe endi, hati-hati. Ada batu deh, itu waktu dipacari. Sekali sudah dari istri, tahan tuh kakinya. Di mana kau simpan matamu goblok? Itu. Maka siaplah kalian menghadapi masalah. Jangankan kita manusia milenial seperti Adinda, Nabi aja kurang apa Nabi ibadahnya? Kurang apa cintanya Allah kepada Nabi? Nabi Isra Mi'raj bukan Nabi yang pertama salam, Allah dulu yang bersalam kepada Nabi karena cintanya Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu cintanya Allah kepada Nabi. Tapi apakah Nabi tidak ada masalah rumah tangga? Penuh dengan masalah. Masalah apa? Dengar adek, calon pengantin. Satu, masalah yang pertama kau hadapi, kesetiaan. Apalagi kalau istrimu cantik. Masalah. Digoda orang. Apalagi kalau suaminya jelek. Ini masalah pak. Gitu. Alhamdulillah ini suami gagah, istri cantik. Nasa ngoge isi tamangengi. Klop. Tapi apakah istri cantik, suami cantik tidak masalah? Masalah, digoda orang. Berarti bagus kalau istri jelek. Kita lagi yang malu jalan sama dia. Juluan aja deh, nanti kita ketemu. Nah, nikah kesetiaan pasti. Apalagi kalau suaminya pejabat. Apalagi kalau suaminya orang kaya, makin banyak masalah. Masalahnya adalah bukan suamimu, tapi bagaimana kau jaga suamimu. Suami cakep, pejabat, orang kaya, makin sulit menjaganya. Bagaimana cara menjaga suami, Ustaz? Apakah setiap saat video call? Pak, di mana kok? Di kantor. Oh, jengkel itu suamimu kok kalau begitu. Kau pikir dia tahanan kota? Ada juga perempuan begitu. Dia kira kita ini perampok. Sedikit-sedikit periksa HP. Bagaimana kau tidak dibohongi kalau setiap saat kau terpisah HP tak? Sampai di kantor suaminya baik-baik duduk. Pasti ada lagi sekretarisnya. Pasti ada lagi. La haula wala quwwata illa billah. Lalu bagaimana menjaga suami? Jaga hatinya. Fisiknya kau jaga, cerdas kau periksa HP-nya, 10 HP-nya. Lalu bagaimana cara menjaganya? Jaga hatinya. Bagaimana? Buat dia terpesona dan jatuh cinta sepanjang saat. Gimana caranya Ustaz? Bukan cantiknya. Tapi apa? Ketentraman jiwanya pelihara. Ibu cantik, tapi kasar ngomong, lewat. Jangan ketawa, saya serius ini bu. Lalu bagaimana kalau saya mau jaga suamiku Ustaz? Saya khawatir dia di tempat mana. Jangan kau tanya kamu di mana. Nggak mau itu laki-laki. Apalagi orang Bugis. Nggak senang itu kalau mau pergi ditanya. Pacilakalakai. Coba itu tradisi kita orang Bugis. Kalau mau pergi kerja ditanya sama istrinya. Kalau kega, pacilakalakai mana nih? Iya. Lalu gimana caranya? Telepon tidak ditanya. Tapi apa? Pak, jangan menghalalkan segala cara. Bapak ini peluang maksiat. Tapi jangan cemas, saya di rumah mendoakan Bapak. Pak, rezeki sudah ditentukan.
Bukan bagaimana kita bekerja, tapi bagaimana kita mencari ridha Allah. Bapak jangan menghalalkan segala cara. Rezeki datang dari Allah. Baru saja saya doakan Bapak dalam sholat duha. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan Bapak di kantor. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Oh, itu biar kau tidak cari, dia akan tentram jiwanya. Siang gelisah lagi, di mana ini suamiku? Telepon lagi. Telepon jangan cari, gimana caranya? Pak, nih saya lagi sama cucu, lagi belajar ngaji. Video call ya Pak ya. Nah nih. Tenang perasaannya. Sore telepon lagi. Pak, ini saya lagi tadarusan, saya lagi belajar ngaji. Bapak gimana di kantor? Tenang perasaannya. Cuma kan kita bukan begitu telepon kita. Telepon kita di mana kok? Cepat kau pulang. Awas kok kalau kau tidak pulang, ha? Jangan ketawa, saya serius ini. Inilah ibu-ibu. Dia marah kalau suaminya selingkuh. Dia marah kalau suaminya kawin lagi. Tapi dia tidak tahu jaga suaminya. Gimana cara jaga suami? Bukan diperiksa setiap saat, tapi diingatkan. Ganti mic-mu ini, putus-putus sih. Ganti. Ya. Ya Bu? Nah, maka kesetiaan. Kita juga suami, jaga kepercayaannya istri. Jangan selalu alasan rapat, ternyata pergi merapat. Jangan aku tunjuk, tidak boleh orang menunjuk di sini. Coba, Dek, ini calon pengantin, ya. Ini Pak Bupati. Waktu menikah kita dulu, coba lihat itu cerita. Sudah sarjana, hidungnya sudah lengkap, telinganya sudah lengkap. Ibunya sudah ajari halal haram, ibunya sudah ajari baik dan salah, bapaknya sudah didik dia. Kita terima beres. Berpuluh-puluh tahun dididik orang tuanya. Tiba-tiba kenal laki-laki yang baru 2 bulan. Kenal laki-laki yang baru 2 bulan. Orang tuanya tidak tahu siapa ini laki-laki. Tapi karena anaknya cinta kepada laki-laki tersebut, apa kata bapaknya? Terserah nak, yang penting kau bahagia. Dia serahkanlah anak gadisnya bulat-bulat. Dan kita nikahi perempuan itu, coba kita lihat. Lillahi ta'ala. Dengar besok akad nikahnya. Saudara, saya nikahkan kau dengan anak gadisku. Tunai karena? Bukan tunai karena Jokowi. Bukan. Tunai karena Allah. Siapa yang kita jadikan jaminan? Allah. Kita ambil anaknya orang. Mereka besarkan, mereka didik, kita terima beres, kita tinggal nikahi. Itu pun cuma bawa duit berapa puluh juta. Bulat-bulat kita ambil anak gadisnya orang. Lalu kita hianati, kita sakiti. Pantas 30 tahun kau cari nafkah tidak bisa lepas dari kredit. Kenapa? Karena kita hianati istri. Coba lihat nih kasihan istri-istri kita nih. Siapa yang buat dia tua? Suaminya. Maka saling menjaga, saling memelihara adalah untuk mempertahankan kesetiaan masing-masing. Tidak boleh setia hanya dituntut satu pihak. Kemarin beberapa saat yang lalu, dia 2 hari yang lalu di Bandara Kendari, ada ibu-ibu kasihan jual-jual, usianya sudah hampir 70 tahun, jual-jual Indomie saja. Ustadz, suamiku pencemburu. Bagaimana ini Ustadz? Padahal saya cuma dapat cari kerja di sini. Saya bilang, Ibu, selama suami ridha ibu cari nafkah, boleh. Ridha Ustadz, cuma dia tukang cemburu. Resepnya, ibu yakinkan bagaimana suami tidak cemburu. Dia tetap cemburu Ustaz, meskipun tidak ada apa-apa. Jadikan cemburunya sebagai ladang amal buat ibu untuk bersabar. Dia ngomel Ustaz, jadikan dia sabar. Ya, suami juga begitu. Istri pencemburu, cemburu buta. Resep menghadapinya adalah yakinkan saya tidak kemana-mana. Maka saya mamanya cek, saya bilang, ini jadwal acaraku 4 hari saya keluar, lihat ini dari tanggal sekian segini, ini. Jangan lagi telepon saya kalau tidak darurat. Insya Allah saya tidak akan mesum. Insya Allah saya tidak akan kecewakan kamu. Saya bekerja, pergi menyebarkan agama. Kalau kau sabar di rumah
dakwaku, langkah kakiku, capekku jadi amal karena kau ikhlaskan suamimu. Begitu ibu-ibu. Pergi saja Pak, biarkan capek, biarkan lelah. Saya bersabar, sabarku insya Allah jadi amalku nanti di akhirat. Insya Allah tidak ada godaan sudah kalau begitu. Kesetiaan. Yang kedua, karena waktu terbatas. Ekonomi. Adindaku, tidak usah cemas soal ekonomi. Saya tadi masuk rumah, saya bilang, Bade, kalau besar begini rumah sudah takut saya mati. Coba, saya sudah keliling-keliling ceramah, Pak, memang jarang rumah sebesar begini. Tentu insya Allah Dinda, kau tidak akan sengsara dari ekonomi. Tidak mungkin dibiarkan Bapak Pak Nurdin Halid sengsara, tidak mungkin. Ya, itu namanya orang tua. Lebih baik dia tidak makan daripada anaknya yang tidak makan. Itu orang tua. Jadi tidak usah cemas soal ekonomi. Lalu masalahnya, apakah uang banyak, apakah rumah besar begini, apakah ekonomi yang berkecukupan, jaminan rumah tangga bahagia? Kira-kira, apakah itu jaminan rumah tangga bahagia? Demi Allah bukan yang banyaknya, demi Allah bukan melimpahnya, tapi kalau soal ekonomi, jaminan kau bahagia, rasa cukupnya. Rasa cukupnya. Kalau kaya, banyak duit, rumah mewah, tidak punya rasa cukup, biasanya malah berujung perceraian. Kalau uang banyak membuat rumah tangga tangguh, maka tidak ada rumah orang kaya yang bercerai. Tapi pelajaran kita lihat berapa banyak orang kaya, miliarder, pejabat tinggi, tokoh masyarakat, tidak ada bahagia anak-anaknya. Kenapa? Karena dia tidak pernah merasa cukup. Jadi resep soal ekonomi, rasa cukup. Mana prakteknya? Contoh aja ini ya. Kalau gaji suami cuma 5 juta, sabun mandimu jangan macam-macam. Kan ibu-ibu sekarang modern Pak. Lain sabun mukanya, lain sabun keteknya, lain sabun Nah saya sabun cole aja sudah semua ini sudah satu badan. Lain lagi samponya, lain kondisionernya, lain pelicinnya, gajinya suamimu 5 juta. Pasti kau menderita. Iya. Ini yang membuat kita miskin, tidak merasa cukup. Kalau suamimu gajinya cuma 5 juta, ndak usah kau pakai HP yang 4 kameranya. Kau mau apa 4 kameranya, nah 1 di suamimu. Kecuali 4 istri ya, 4 kameranya. Istri pertama kamera 1, istri kedua kamera 2. Ya cuma 1 istri ngapain 4 kamera? Jangan ketawa, saya serius ini Bu. Mau lagi contoh yang namanya tidak mensyukuri. Ya, tidak pernah merasa cukup. Coba lihat lagi. Gajinya suaminya cuma 5 juta. Lagi merintis dia berumah tangga. Pak, belikan saya kasihan jilbab. Ya namanya suami, ya dibelikanlah jilbab. Sudah punya jilbab, selesai masalahnya. Muncul masalah baru. Pak, masa jilbabku tidak sesuai warnanya tasku? Ah, muncul beli tas. Sudah beli tas, selesai. Nah bilang, masa jilbab sama tas tidak serasi dengan sepatu? Muncul lagi, beli lagi sepatu. Sudah dilengkapi semua. Nah bilang, masa cuma 1 pasang setiap pengantin itu terus saya pakai? Coba. Inilah yang disebut tidak merasa cukup. Rasulullah, Bapak Ibu, itu rumahnya Nabi Bu, kalau baca kisahnya itu, riwayat hidup Nabi yang dikarang oleh Muhammad Haikal, itu rumahnya Nabi kalau beliau berdiri, kepalanya Nabi tersantuk di langit-langit rumahnya. Kalau beliau sholat tahajud bersama Aisyah, itu kakinya Nabi digilik-gilik oleh anunya Aisyah. Kenapa? Karena menyentuh kepalanya Aisyah. Begitu kecilnya kamarnya Nabi. Tapi begitu kecil kamarnya, beliau selalu mengucapkan baiti jannati, rumahku laksana surga bagiku. Ada orang mobil melimpah, mobilnya harga miliaran, bukan 1 unit, beberapa unit, kamarnya mewah, tapi kok kenapa tidak pernah kebahagiaan dalam rumah tangga? Kenapa? Karena bukan memang uang yang banyak menjadi kebahagiaan, tapi rasa cukup. Yang ketiga masalah dalam rumah tangga, penyatuan 2 keluarga. Pak Nurdin Halid punya keluarga besar. Calon Baisan punya keluarga besar. Menyatukannya bukan pekerjaan gampang.
Untuk menyatukannya ini bukan pekerjaan gampang. Apalagi dua suku yang berbeda. Bugis ketemu Padang. Oh susah itu Pak. Satu Bugis boros, satu Padang irit. Enggak, susah itu ketemunya Pak. Iya? Iya toh? Maka untuk menyatukan dua keluarga ini, apa resepnya? Masalah-masalah dalam rumah tangga ini, apa resepnya? Dasat ada masalahmu, Bapak Nurdin Halid ada masalah. Allah tidak mengatakan Pak Nurdin Halid ada masalah jadi ketua umum Golkar dulu. Tidak. Dasat ada masalahmu kau jadi ketua MUI dulu. Tidak. Allah cuma minta dua. Ista'inu bis-sabri was-salah. Sabar, sabar, sabar. Perbaiki solatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Apakah orang solat tidak ada masalahnya? Ada masalahnya. Cuma kalau dia solat, Allah yang bantu selesaikan. Kalau Allah yang bantu selesaikan, kecil punya anak. Mana bisa punya anak sudah tua istrinya, itu kata kita. Tapi kalau Allah yang mau, kecil buat Allah. Mana bisa pergi haji, dia cuma pegawai honor, itu kata manusia. Kalau Allah dia kasih jalan. Orang yang sholat dalam rumah tangganya bukan tidak ada masalahnya, ada juga masalahnya, cuma Allah yang bantu selesaikan masalahnya. Apa resepnya menghadapi masalah rumah tangga? Ilmu pertama sabar. Tidak adalah kalah ilmu sabar. Biar dia profesor doktor, biar dia pengusaha sukses, biar dia tinggi jabatannya, tapi kalau tidak punya kesabaran, rumah tangganya tidak akan bahagia. Dapat istri tukang ngomel. Tidak ada kalah ilmu sabar. Sabar. Karena memang begitu perempuan. Dijelaskan satu, tangkisannya 10. Begitu memang fitrahnya perempuan, ngoceh. Karena kalau dia tidak pernah ngoceh, perlu bawa konsultasi. Ada kelainan itu kalau ada perempuan tidak suka ngoceh. Memang sudah begitu fitrahnya. Maka Nabi katakan, itu perempuan gampang sekali masuk surga. Kalau dia mampu kendalikan mulutnya, gampang dia masuk surga. Maka rumus menghadapi, adek nanti dapat istri, rumus menghadapi kalau istri ngomel, sabar. Bagaimana itu sabar? Diam. Apalagi kalau dia sudah bilang pokoknya, diam aku saja. Tidak masuk media kalnya itu, diam saja. Saya biasa kalau marah-marah, sudah sayang, sudah masih marah, saya buka baju baru saya joget. Berhenti dia marah Pak. Tapi kalau ego masuk, saya yang anak bangsawan, saya yang kaya, saya yang pejabat, saya yang punya duit, dia saya ingat, saya ambil gini, nasa ngogi, utok mo iko, witte ite mau pendek derajatmu, tiba-tiba kau mengatur saya. Oh setan itu sudah ngomong begitu. Maka ngomelnya dia, jadikan ladang amal buat sabar. Begitu juga ibu. Kalau suami tukang marah, suami kasar ngomong, jadikan kasarnya sebagai amal. Gimana caranya? Sabar. Tidak ada sudah kalah itu ilmu sabar. Nah, yang berikutnya, cara menghadapi masalah ini. Setelah tingkatkan kesabaran, apalagi? Perbaiki sholat. Kenapa ya rumah tangga saya tidak pernah bahagia? Sudah punya anak, rumah bagus, punya jabatan. Kok rasa-rasanya saya tidak punya suami. Rasanya kok tidak ada istri saya. Tidak usah cari kambing hitam. Tidak usah konsul kiri kanan. Lebih baik periksa sholatnya. Mohon maaf ibu, ibu-ibu paling banyak tidak sholat kalau ada acara seperti ini. Gara-gara apa? Make up. Coba maki. Untungnya sekarang sudah pakai masker. Jadi lebih praktis. Tidak perlu pakai lipstik, tidak perlu kiri kanan. Kan rugi-rugi ditutup juga begini. Lebih ekonomis sekarang. Saya juga terselamatkan dengan masker ini. Kenapa? Tidak kelihatan hidungku yang pesek. Ya? Nah ibu-ibu sabar, kemudian sholat disempurnakan. Bagaimana kalau mau pergi pengantin Ustadz? Nah kita harus dandan. Boleh. Kalau ibu dandan supaya suami bangga, itu pahala. Berdandan untuk menyenangkan suami, pahala. Dengan catatan jangan sampai tidak sholat. Bagaimana caranya Ustadz? Ibu wudhu dulu. Sudah wudhu dandan. Sudah dandan tahan kentut.
Karena biar ibu sudah wudhu kentut batal. Dia bilang sedikit aja keluar Ustaz, nggak habis biar. Nah, cek dia punya masuk Ustaz, dia udah capu, bahala. Ya, nah itu. Bagaimana kalau di pengantin Ustaz? Karena alhamdulillah sekarang tidak ada lagi jabat tangan kan? Nah, tidak ada lagi karena ada corona. Kalau nanti lepas corona jabat tangan, berbeda pendapat ulama. Syafi'i batal wudhu. Imam Ahmad selama tidak nafsu tidak batal. Ya, saya wasiatkan kepada dindaku besok, jangan sampai besok gara-gara make upnya istri tidak sholat duhur dan tidak sholat asar. Ingatkan baik-baik, jangan sampai kita awali rumah tangga satu di antara kita sudah tidak sholat. Bagaimana mau baik awalnya kalau perjalanannya kalau awalnya kita sudah lupa sholat, ya? Nah, bagaimana caranya? Ingatkan itu salonnya. Kasih wudhu dulu istriku, baru dia dandan. Ya? Nah, kapan lagi ibu-ibu banyak tidak sholat? Kalau selesai haid. Gratis 5 hari, dia tambah 2. Dia bilang suaminya, biasanya cuma 5 hari bu. Dia bilang, masih ada sedikit-sedikit. Belum bersih nih. Sekali dia bilang suaminya, kau bohong ya? Dia bilang, apa bohong? Saya kasih lihat kau. Ibu ketawa karena pernah begitu kan? Dulu waktu pengantin baru. Nah, bagaimana nanti ini pengantin baru? Nanti paling banyak tidak sholat subuhnya. Nah, berikutnya menghadapi masalah, birrul walidain, berbuat baik sama orang tua. Dinda, ini luar biasa acara kita. Ini Dasat Latif yang hadir. Nggak gampang bos. Betul, ngantri acara pak. Kira-kira saya datang karena Dinda yang undang? Bukan, karena Pak Nurdin Halid yang WhatsApp saya, toko dari Sulawesi. Berarti ini acara mewah bukan karena kita dia lihat deh, bukan. Tapi apa? Ibu bapaknya. Maka pantas orang yang sudah menikah menelantarkan orang tuanya, banyak duitnya, mewah rumahnya, tidak bisa bahagia. Kenapa? Orang tuanya dia hina. Maka besok-besok sudah menikah dek, jangan sekali-kali kamu berkata pilih bapakmu atau saya suamimu. Tidak boleh berkata begitu. Begitu juga ibu-ibu. Jangan pernah berkata, kau pilih nih istrimu atau mamakmu yang sudah tua. Pret. Mana bisa pertanyaan begitu dijawab? Satu istri yang melahirkan anak, satu ibu yang melahirkan kita. Ini kan biasa ibu-ibu kalau marah bertanya begitu. Beleng-beleng. Ibu, yang pernah bilang begitu. Saya mau tanya ini. Bu, pernah merasakan hamil? Susah enggak? Apalagi kalau mau duduk standar samping. Pernah rasakan susahnya melahirkan? Mana enak melahirkan. Nggak mentang-mentang istri Nurdin Halid orang kaya keluar kok nak? Nggak, setengah mati juga. Iya toh? Iya. Pernah merasakan menyusui? Ibu Andi pernah merasakan menyusui? Repotnya itu. Apalagi kalau dia tumbuh giginya. Kok gigi saya nak? Apa dia tempeleng? Kok gigit saya? Tidak. Dia siang anaknya, malam bapaknya lagi. Coba, tuh repotnya jadi istri. Iya toh? Nah, saya tanya sekarang ibu, siapa yang menghamilkan suamimu? Siapa? Mamaknya. Siapa yang lahirkan? Mamaknya. Siapa yang susui? Siapa yang ngajari makan? Siapa yang ngajari jalan? Siapa yang ngajari halal haram? Mamaknya. Sekarang siapa yang terima gajinya suamimu? Istrinya. Mana pernah dikasih mamaknya gajinya? Enggak, istrinya dia kasih bulat-bulat gajinya. Nanti ada lebih-lebihnya baru dia kasih mamaknya. Itu pun sembunyi-sembunyi karena takut sama kau. Makanya jangan pernah berkata pilih. Siapa yang nikmati rumah mewahnya suami? Ibunya, istrinya. Siapa yang nikmati mobil mewahnya? Istrinya. Orang tuanya, kalaupun dibelikan kendaraan, tidak semewah kendaraan istrinya. Padahal ibunya yang setengah mati sekolahkan. Maka demi Allah, ketika punya rumah tangga dan kau lupakan orang tuamu, kau tidak akan dapat kebahagiaan dunia sampai akhirat. Dengar ini deh ya, bekal ini ya. Yang berikutnya, kalau mau rumah tanggamu tertolak dari bencana, banyak-banyaklah bersedekah.
banyak bersedekah. Itu jelas oleh Nabi. Kalau kau mau tertolak dari bencana, kalau kau mau terhindar dari musibah, umurmu panjang dan bahagia hidupmu, kata Nabi ada 6 cara. Karena waktu terbatas satu aja. Itu Nabi katakan, as-sadaqatu, bersedekahlah. Maka ibu-ibu, kalau ada masalah rumah tangga, lebih baik sedekah tolak balanya. Nggak usah curhat di Facebook. Instagramnya semua dia share. Sampai ada yang bilang, Ustadz, bahagianya rumah tangganya itu Ustadz tetanggaku. Saya bilang, kenapa ibu tahu? Dia bilang, itu Instagramnya sama WhatsAppnya Ustadz, foto-fotonya romantis. Saya bilang, bodoh itu kalau foto bertengkar dia share di WhatsApp. Pastilah yang baik-baik. Apalagi kalau ibu sudah 20 tahun suami istri, suamimu tidak pernah pasang foto di medsos, tiba-tiba dipasang, hakul yakin pasti pernah melanggar baru-baru. Ya. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, itu soal nasihat pengantin. Buat nasihat kita ini besok. Pengunjung, 1. Biasanya kalau ada pengantin banyak pulang bawa dosa. Kenapa pulang bawa dosa? Datang mencela acaranya orang. Nggak enak kuenya. Kayak basi. Padahal membungkus. Ibu-ibu Columbus. Tahu Columbus? Kelompok ibu-ibu pembungkus. Pak Doko. Ya, jangan mencela acaranya orang. Ya, ibu-ibu yang kaya silakan pakai berliannya, silakan. Allah kasih, tapi jangan kau cela orang miskin. Dia lihat. Kenapa? Palsu. Cuma itu. Begitu. Dia enggak cerita tapi matanya dong. Jadi ada nakobin itu. Ibu ketawa karena begitu toh kelakuannya semua ini ya. Bu, silakan pakai perhiasannya ibu, tapi jangan menghina kasihan orang miskin. Mereka juga mau pakai tapi Allah batasi. Allah pilih ibu pakai berlian, maka hormati mereka yang tidak. 2, biasanya kalau ada acara pengantin banyak yang praktek-praktek mubazir. Kue terutama. Air paling sering jadi korban itu air gelas. Belum habis cocok lagi. Belum habis itu uang semua dibeli orang. Sate. Kalau 1 tusuk bisa dimakan, jangan ambil 2. Karena kalau sudah keluar itu dan disimpan di piring, berhenti kau makan, sudah jadi sampah itu. Padahal itu duit. Lebih tambah daripada ambil sisa. Sisa itu praktek perbuatan setan. Kita praktek nanti kalau makan. Ya. Yang ketiga, biasanya kalau ada acara begini banyak yang tidak sholat. Tolong nanti ini, tolong ibu-ibu terutama, sholat ibu, jangan sampai acaranya orang tidak berkah gara-gara tamunya tidak sholat. Yang keempat, biasanya kalau ada acara begini banyak tersinggung pulang. Kenapa dia tersinggung pulang? Merasa tidak dilayani dengan baik. Mana kasihan Pak Nurdin Halid bisa tamunya dihormati, dilayani semua, ini ratusan tamu. Dia pulanglah ke Bone. Dia namanya lo beting. Tidak mau lagi saya ke sana. Setengah mati saya perjalanan ke sana. Pesawat, pakai beli baju baru lagi. Tidak kena kamera. Gara-gara syuting nak leceh. Ya. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, ini acara pengantin. Sekarang buat akikah. Ya. Sudah menikah nanti, Dek. Berikutnya sudah menikah, ada anak Allah kasih. Maka kewajiban orang tua yang pertama kasih nama. Ini nama sekali, baik sekali namanya. Luar biasa. Ya, saya baru tahu ternyata bapaknya anaknya Pak Rudianto Asapa. Setelah saya baca, ini pentingnya ada nama orang tua di belakang. Ada kesalahan kita orang Islam ikut gaya Eropa. Sudah menikah, namanya suami di belakang itu haram. Tetap namanya bapak. Kan biasa, sudah menikah, nama misalnya istri saya namanya Naura Sidkia. Sudah menikah biasanya dia ganti Naura Sidkia Dasat. Berarti anakku ini. Enggak, boleh ada suami di belakang namanya, tetapi namanya Naura Sidkia, suaminya, istrinya Dasat Latif. Boleh. Ada di situ istrinya Dasat Latif. Naura Sidkia, istrinya Dasat Latif. Boleh.
Supaya orang jelas bahwa ada saat Latif istrinya ini. Coba, lahir istri saya namanya Naura Sidkia. Anak saya kasih nama Naura Nasira. Bapak mamanya Naura Sidkia Nasrun. Saya, anakku Naura Nasira Dasad. Ya begitu, jangan sudah menikah langsung nama suami. Salah itu, haram hukumnya mengubah nasab kita. 2. Kasih nama yang baik. Nama itu adalah doa. Ketika namanya perempuan kasih nama mutmainnah, artinya jiwa yang tenang. Setiap orang panggil, oh mutmainnah, orang doakan, wahai kau jiwa yang tenang. Berikutnya nafkah. Nafkah tidak usah cemas. Siapa sangka Pak Nurdin Halid punya rumah seperti ini sekarang? Dari mana dapatnya? Bukan titipan dari bapak, tapi dari mana? Karena bapaknya mendidik dengan baik. Karena kalau didik anak dengan baik, tidak usah cemas soal isi perut. Jangankan kita manusia, sarjana punya kaki, punya tangan, punya mata, cicak dijamin rezekinya oleh Allah. Tahu cicak ibu? Tahu? Apa dia makan itu cicak? Hah? Apa? Masuk akal enggak? Satu terbang, satu cuma di dinding, jalan. Tapi Allah Maha Kaya. Apa lagu kita waktu kecil? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, nyamuk yang datang. Tidak dikatakan lagu cicak lompat ke nyamuk. Tidak dapat dia, kasihan, patah-patah kakinya. Allah yang jamin rezekinya. Itu enaknya lagu-lagu zaman dulu. Kita waktu kecil kan lagunya lagu begitu. Kalau sekarang lagunya anak-anak apa? Pikiranku tak dapat ku mengerti. Kaki di kepala, kepala di kaki. Pantas kodongo. Yang ketiga, kewajibannya nanti kalau punya anak, ya, orang tua ini yang hakik anaknya, mendidik anak. Silakan Bapak baca psikologi pendidikan, silakan baca riset dari Australia, Amerika, Afrika, silakan. Tapi keliru kalau mendidik anak tidak membuka Al-Quran. Allah titipkan satu surah, metode dan tata cara mendidik anak, yaitu surah Luqman. Baca itu, jelas di situ poin-poinnya. Satu, anak diajari dengan la tusyrik billah, jangan kau serikatkan Allah. Maka segini ini anak-anak kecil-kecil begini kan, dia senang dengar lagu. Maka ajari lagu Islam dengan lagu. Tuhan saya Allah, Allah Tuhan saya, kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Dari lagu kita tahu akidah. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, dan pada akhirnya semua ini bisa terwujud kalau kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara memperoleh hidayah? Harus kita jemput, harus kita minta, dan itulah kekuatan doa. Maka nanti selesai menikah, ada masalah, banyak-banyaklah berdoa. Dan doa paling mustajab adalah ketika kita sujud terakhir dalam sholat. Alhamdulillah ini semua ibu-ibu rajin berdoa. Bahkan dalam 1 jam dengar ceramah ini banyak doanya. Tapi sayang 1000 sayang, doanya di status. Ya Allah lindungi suamiku. Pergi suaminya, ya Allah rahmati pekerjaannya. Tapi di mana statusnya? Sibuknya itu Tuhan mau baca statusmu. Maka berdoa ketika selesai sholat, dan berdoa itu Dinda tidak harus pakai bahasa Arab. Boleh berdoa dengan bahasa kita masing-masing. Ya Allah rahmati rumah tanggaku. Ya Allah bahagiakan rumah tanggaku. Ya Allah lindungi keluargaku. Boleh berdoa begitu. Tapi demi Allah doa tidak diijabah tanpa sholat. Karena sholat adalah kunci dari semua kebaikan kita. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Mari kita tutup ini dengan bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan acara ini berkah.